الفاتحة ثانية بالقبول وتمام كل سؤول ومأمول وعلى صلاح الشان ظاهرا وباطنا وبنية أن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفكهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمين في الدين خصوصا لمؤلف هذا الكتاب سيد عبد الرحمن بن سقاب بن حسين السقاب العالمي الحسيني الشافعي الأشعري ثم إلى روحي الشيخ محمد نبابي البنتي ثم إلى روحي مشايخنا ومربي روحنا خصوصا معلم شافعي حداني أبي استخاري بن سيف الأمصر كي هيا عبد الله شافعي بن حسن مرتضى الحبيب عبد الله بن حسين الشامي ما إلى روحي آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا ومن يجاهد لدينك ومن يؤمر لدين الإسلام وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى أدام النفع به وببركة علومه في الدارين آمين قال رضي الله عنكم بسم الله الرحمن الرحيم Alam berapa? Kemarin Aqsamul hukmil aqli wajib ya mustahil jaiz itu. Aqsamul hukmil aqli bagian hukum akal. Jadi hukum akal juga terbagi lagi. Dan ini para jemaah sekalian, kenikmatan ibadah, kelezatan ibadah, asyik dalam merasakan ibadah, itu tergantung menu ilmunya. Maka saudara kalau nyari ilmu yang tegas. Tegas gimana? Ya, jangan pura-pura. Kalau nyari ilmu tuh ngadep. Ini duduk aja nih mencar-mencar gini sebenarnya ini kurang bagus. Ngumpul semuanya. Kelihatan butuhnya sama ilmu. Jadi duduk taklim ame duduk tahlilan beda. Jangan disamain. Jadi disiplin keilmuannya. Saya sekedar menyampaikan Pak ya. Yang akan datang nanti duduknya disiplin.
Gitu. Baru udah tua juga yang rapi duduknya. Nggak usah nyener-nyener. Duduk begini nih, muter, kan duduk tahlilan Pak. Sedangkan ini kita ngaji. Biar berbaris itu nanti. Mau pakai lekar nggak pakai lekar jadi ngadep di sini. Bahkan di kitab apa ya? Mu'alim itu ngambilnya posisi dari sana. Guru yang menghadap kiblat, murid menghadapnya ke sana. Itu ada di kitabnya. Di Zuban apa? Hal-hal seperti itu harus disikapi baik-baik. Jadi jangan mencar-mencar duduknya. Nggak usah pada nyender. Jadi kalau emang guru di begini nih, murid ngadep semuanya. Bukan ngadep saya, ngadep ilmu. Gitu. Karena di sini kenikmatan, kelezatan, ada rindu sama ibadah. Hanya dimiliki oleh orang-orang yang keilmuannya mumpuni. Terutama pendalaman materi ilmu tauhid. Sebab kalau ngaji tauhid, kesadarannya jauh lebih tinggi. Bahwa dia itu sebagai hamba, tugasnya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan mesti betul-betul dipahami. Ntar yang akan datang nih, duduknya yang rapi nanti, ngadap semuanya. Jangan begini nih, muter begini, kesini semuanya. Jadi jangan yang mencar-mencar. Itu pendidikan. Ya kalau nggak disampaikan ntar kagak tahu. Untuk menguasai ilmu tauhid ini harus tahu nih, wajib akli, jaiz akli, kemudian mustahil akli. Kalau nggak ngerti ini nggak bisa ngebeda-bedain, buyeng seumur umur ngaji. Kalau nggak bisa ngebedain wajib akli, mustahil akli, jaiz akli, ini harus dikuasai betul. Kalau ini nggak bisa dibeda-bedain, nanti ada wajib syar'i. Wajib syar'i itu wajib tiap-tiap mukallaf sholat 5 waktu. Jadi si hamba punya kewajiban. Tetapi Allah tidak pernah mengambil keuntungan dari semua perintah dan larangannya. Jadi Allah nyiptain alam semesta nggak ngambil untung, Pak. Karena cerita untung rugi hanya di makhluk itu. Masa Allah cerita untung rugi? Artinya ente sholat buat ente dosa juga kagak sholat buat kita juga. Tuh. Allah mau kagak diuntungin, kagak dirugiin. Kalau Allah membikin undang-undang ada rugi, ada untungnya, ya gagal jadi Allah. Karena yang namanya Tuhan itu ya Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Itu Maha Suci di situ. Kesucian Allah di situ, Pak. Nak ngambil untung, kagak rugi. Ya. Jangan punya pikiran kita sholat Allah jadi untung. Waduh, kufur urusannya udah. Lah kalau nggak diberes-beresin tauhidnya, nggak ngaruh ame Allah. Ente mau sholat siang malam buat ente sendiri. Ente mau 2 rakaat siang malam buat ente sendiri. Itu. Allah kagak rugi, kagak untung. Wajib syar'i, wajib akli, ya kudu bisa dibedain. Sedangkan di sini ngomongnya wajib doangan. Makanya pembagian hukum akli ada 3. Wajib akli, mustahil akli, jaiz
akli. Ini wajib dikuasai. Nggak bisa tergesa-gesa nyari ilmu. Makanya bituli zamanihi, waktunya lama kalau ngaji, Pak. Nggak bisa secepat kilat menguasai keilmuan gitu. Yang rajin ngaji, yang rajin nyari ilmu. Lain ibadahnya beda sama yang malas nyari ilmu. Biar kata udah tua juga nggak jadi alasan. Udah tua batuk bululu, alasan aja. Modus itu. Lagi muda bangor. Udah tua akut mulu. Kapan benernya itu? Itu alasannya ada aja. Udah mikir kurang sempurna, buat mulu ngap lagi. Nah, itu sih udah amuk semua di situ. Sementara ilmu butuh kecerdasan, Pak. Tapi memang menurut Rasul ngaji wajib, mau dapat mau kagak terserah. Yang penting ngaji udah. Ngaji udah tua banyak pikiran. Apa aja pikirin. Al-wajibu huwal amrul ladzi la yaqbalul intifa'a li dzatihi wa huwa qismani daruriyun katahayyuzi lil jirmi wa nadhariyun kal qidami lil maula subhanahu wa ta'ala. Wajib yaitu perkara yang tidak menerima penolakan di dzatihi bagi zat. Oh, ini wajib akli ini, Pak. Jadi akal diberi tugas. Itu. Tugasnya apa? Wajib menetapkan bahwa Allah ada. Oh. Kalau pakai definisi bahasa Arab di sini nama juga ilmu diilmiahkan, rapi. Al-wajibu bermula wajib akli. Wal amrul ladzi yaitu perkara la yaqbalul intifa'a li dzatihi yang tidak menerima penolakan. Jadi nggak nerima penolakan. Kalau kata kita, masa iya Allah kagak ada, bahasa kitanya. Artinya di sini wajib akal menetapkan gitu. Nggak mungkin kagak ada, wajib ada itu. Bisa dipahamin nggak? Agak kritis dikit, Pak nih, ya. Ngaji ketuhanan itu. Jangan kritis lapar melulu. Giliran lapar kritis ke warteg. Otomatis, Pak tuh. Kita ngaji juga belajar kritis di sini. Yang disebut tidak menerima penolakan maksudnya apa? Mesti wajib akal menetapkan mesti yang namanya Allah tuh ada. Gua kagak terima kalau dibilang Allah kagak ada. Itu namanya akalnya kritis. Itu ya, akalnya cerdas. Tapi jangan nyalahin orang. Itu. Yang kagak percaya sama Allah, nggak usah disalahin, biarin aja urusan dia. Sekarang penting kita nih, ya Pak ya, masih ada yang ragu-ragu nggak? Wajib akal menetapkan Allah itu mesti ada. Saya nggak terima kalau dibilang Allah kagak ada. Tapi buat saya, buat orang lain biarin aja udah. Itu nggak ada urusan. Itu. Ya. Kita nih yang suka sholat, puasa, zakat, haji, urusan tauhid. Karena Pak yang namanya Allah, namanya nih Allah. Alam semesta hancur.
Ka'bah Baitullah hancur. Mekah hancur. Kalau suatu saat hancur nanti Ka'bah Pak, nggak usah kudu kebingungan. Karena Allah doang yang kagak hancur. Biarin aja udah. Apa ya? Cuman bila Ka'bah sudah hancur, pertanda kehancuran pun akan ngerembet nantinya udah. Kalau Ka'bah udah rusak, hancur, ada ngebom umpamanya gitu. Rukun Islam tuh hilang. Hilang nggak tuh? Kalau udah rukun Islam hilang atuh kayak tasbih satu aja rontok. Udah semuanya rorot semuanya. Tuh, zakat hilang, puasa hilang, sholat hilang, yang kagak hilang syahadat doang. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya ngaji tauhid. Yang kagak hilang Allah, Allah, Allah. La ilaha illallah. Yang nggak hilang itu aja udah. Makanya sampai mati kagak hilang gitu. Ya. Masjid rubuh. Hancur. Sholat juga ntar suatu saat hilang ntar kagak ada. Jangan kaget Pak. Rukun Islam pada hilang semuanya ntar. Musuhnya hayu aja nih yang sholat gue tembak-tembakin. Bakal hilang nantinya. Yang kagak hilang, la ilaha illallah. Keyakinan kita sama Allah nggak bisa hilang. Nah itu yang menentukan dia ke surga ke neraka. Karena kagak hilang. Itu ngaji tauhid di sini Pak nih. Orang yang ngaji tauhid anteng aja udah. Mau perang kek kagak perang kek. Mau susah kek mau sumpok kek anteng aja udah. Karena yakin ada Allah itu. Nyantai aja hidupnya. Itu tidak bisa dibantah. Gitu ya. Mesti akal menetapkan bahwa Allah ada. Kalau ada ngomong sebuah kemestian nggak bisa ditolak. Saya cuma ngencengin doang nih Pak nih. Ya kita orang beriman semuanya. Ya, jangan lungar lengor kayak belut begitu tuh. Lungar lengor itu agak jelas. Angin dari timur ke barat doyong ke barat. Ada angin dari barat ke timur doyong ke timur. Wah repot itu orang begitu. Ada dari utara ke selatan doyong ke selatan. Ada dari selatan ke utara miring. Wah nggak bener. Jangan sampai kesusahan ekonomi hilang iman lantaran dituker ame kacang ijo sekilo. Emang ada Indomie juga? Enak tuh Indomie. Kan mantep Kang ini. Miskin biarnya miskin. Masa iman kudu dituker sama kacang ijo sama Indomie. Tapi kan yang kagak mikir kan urusannya perut aja udah. Iman melayang apa-apa. Mampus lu mati lu ntar. Duh, iman ditukar sama kacang ijo. Ya murah bener. Makanya ketegasan begini ya harus tegas kita. Ini ilmu tipis nih kitabnya nih. Tipis 5.000 nih kitab. Tapi bikin mantap keimanan gitu. Kalau orang lain nolak, terserah. Karena saya lagi ngaji di sini dan yang ngaji juga di masjid, orang masjid juga orang-orang soleh semuanya juga itu dalam rangka memberikan penekanan dan ilmu. Jadi kita harus saklek di sini. Ada, gitu ya. Karena sebuah kemustian yang tidak boleh luntur dimakan zaman. Nah,
hukum akli ini ada dua. Yang wajib nih ada dua. Mana? Dzaruriyun. Ada yang mudah. Jadi cara berpikir manusia akalnya nih, tuh ilmu ada yang gampang, ada yang susah. Kalau yang gampang mana? Kata hayyuzi lil jirmi. Seperti benda bertempat. Yang namanya benda di mana-mana juga butuh tempat. Nggak usah mikir. Kudu mikir nggak? Nggak usah mikir, itu barang gampang. Semua benda butuh tempat. Itu bahasa Arabnya kata hayyuzi lil jirmi. Benda mana tidak butuh tempat? Terus di sini apa kaitannya? Kan Allah bukan benda, Pak. Jadi Allah tidak bertempat. Itu ya. Mau di atas kayak, mau di bawah kayak, terserah. Yang penting Allah tidak bertempat karena Allah bukan materi. Itu larinya ke situ. Ya selain Allah materi lah semuanya. Bertempat. Tapi kalau Allah kan tidak bertempat, ya orang bukan materi, gimana? Ya di sini Pak, akal pikiran udah diem udah. Ente jangan bahas-bahas Allah ada di mana, Allah ada di mana. Terus kalau lu ketemu mau ngapain? Bukan itu masalahnya. Kita wajib nyembah. Bila Anda mencari Tuhan, kan Allah mau kagak bertempat. Yang namanya mencari urusan tempat kaitannya kan. Makanya dicari. Itu. Ada yang ke gunung, semedi, nyari Tuhan. Akhirnya ketemu hantu di gunung. Ada yang di laut, nyari Tuhan. Santap ikan paus, mati. Allah diibadahin. Keyakinan ya, mencari Tuhan ada di mana? Sebuah kesalahan. Karena menyangkut mencari kaitannya dengan tempat. Yang bertempat hanya materi. Kita nih berbentuk, butuh tempat, butuh waktu, butuh jarak, butuh segala-galanya, namanya juga makhluk. Allah kan Khalik, sang pencipta. Berbeda dengannya, nanti kedalamannya nanti. Wa nazariyun. Nah ini nih, kudu mikir. Kalau daruri nggak usah mikir. Jadi ilmu ada dua Pak. Ada ilmu daruri, ada ilmu nazari. Yang namanya daruri gampang. Gitu. Nggak usah mikir. 2 ditambah 2, 4. Oh, mikir nggak? Nggak usah mikir. 5 perak diambil 5 perak. Mikir nggak? Bangetan. Geran duit aja lancar. Dibilangin. Kong, nih yang hijau nih berduit nih. Yang gambar monyet berapa duit? Itu. Nyautin deh 500. Anehnya kalau sama duit kenal. Giliran diajak ngaji tauhid. Oh Ustaz, saya pusing kepala saya. Ada ini penyakit nih urusan. Coba. Supaya dia punya alasan. Saya kalau ngaji tauhid saya udah pusing aja udah. Tapi ama duit, oh, ini yang merah nih, yang ke batu bata. Tahu 100.000. Tidak gugur alasan lantaran pusing.
Saya kalau ngaji tauhid gak paham saya. Nggak gugur kewajiban, tetap wajib. Kecuali orang idiot gugur. Orang idiot diajarin ngaji, siap-siap stres gurunya. Kita kan normal, Pak. Normal nggak? Ya disebut kagak normal, kagak mau. Kita orang normal, orang sehat. Buktinya ame sholat nggak usah disuruh, bangun aja udah. Kan masih pada normal. Tuh yang kagak wajib sholat, kagak wajib ngaji, nggak wajib puasa, orang yang abnormal. Jadi yang kagak sholat, kagak sholat. Ada yang gampang, ada yang susah. Setiap benda bertempat gampang. 2 ditambah 2, 4 gampang. 100.000, maunya ini anak disuruh belanja nih. Tong, sono, ke warung. Lu beli permen ya. Ini duitnya 50 nih, beli permen. Kembaliannya bener. Berarti pikirannya normal. Kecuali 50.000 suruh beli permen, kembalinya kagak ada, permennya kagak ada. Wah itu jangan disuruh lagi udah. Jangan disuruh lagi. Kosret. Karena yang susah. 3 dibagi 2. Ada pecahannya kan. Mesti mikir dulu. Nah kalau 2 ditambah 2 kudu mikir dulu. Wah bangetan. 3 dibagi 2. Kan ada pecahannya kan. Berapa? Kudu dipikir dulu. Dibagi dulu. Karena ada pecahannya. Susah. Ilmu juga ada yang kudu mikir. Ada yang gak usah mikir. Ngaji tauhid. Mikir. Gitu. Ya. Ngaji tauhid. Mikir. Makanya besok nih. Kan sebulan sekali nih. Ngaji tauhid. Kira-kira. Nih, biar seger nih. Beli vitamin. Jadi ngaji tauhidnya seger jadinya. Beli vitamin. Ya. Kalau mau makan jangan banyak-banyak, ngantuk juga kan masalah. Banyak makan, ngantuk lagi. Nggak bisa mencerna nantinya. Ini kan subuh-subuh udahnya enak Pak, seger benernya. Cuman kelewatan seger ngantuk aja. Di sini dikasih contoh kal qidami lil Maula Subhanahu wa taala. Seperti sifat qidam. Dulu tanpa permulaan bagi Tuhan Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dulu tanpa permulaan apa yang maksudnya? Kan kudu mikir. Dulu nggak ada mulanya. Tuh. Kalau manusia namanya makhluk, sedulu-dulunya juga tetap aja ada permulaannya. Tuh. Ini bilangin, orang Betawi, orang yang duluan di Jakarta. Tetap aja ada yang lebih dulu lagi. Jadi sedulu-dulunya kita tetap ada permulaannya. Tapi terkait dengan Allah nggak ada mulanya. Dulu tanpa permulaan. Ini juga belum paham. Tetap aja kudu mikir dulu mikir. Itu. Makanya kan ada hadis tafakkaru sa'atan afdalu min ibadati sittina sanatan. Berpikir sesaat lebih afdal daripada ibadah 60 tahun. Ini dia sekarang Pak. Itu. Bukan mikirin Allah ada di mana, bukan. Supaya tambah yakin. Karena orang yang yakin di atas iman. Bagaimana Anda bisa tawakal kepada Allah kalau nggak yakin? Itu.
kita ngaji nih. Judulnya keyakinan. Bagaimana keyakinan kita bisa mantep kalau tauhidnya kucar kacir gitu. Itu nazari. Bagian wajib di sini sudah habis. Tunda dulu sampai sini. Kita nanti kan mustahil ame jaiz. Itu YouTube jadi matiin dulu. Saya mau nerangin